Selamat siang Pak Denny. Sekarang saya Hatu Darin kelas 9 absen 9 akan membuat VCO atau Virgin Coconut Oil. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah kelapa parut, ragi, nanas muda, pepaya muda, air, saringan, baskom, pisau dan talenan, botol, gelas penampung, dan wadah yang sudah disambung dengan keran. Langkah pertama, tuang parutan kelapa dari 2 buah kelapa ke dalam baskom. Kemudian, tambahkan juga air sebanyak 2 liter. Kedua, bungkus tangan dengan plastik. Tekan dan remas parutan kelapa supaya ada santan yang dapat keluar dan tercampur dengan air. Jika sudah, angkat dan remas sisa parutan kelapa supaya terpisah dengan santan. Kemudian tempatkan sisa parutan di wadah lain. Letakkan saringan di atas baskom lain. Kemudian, timba dan tuang sisa santan ke atas saringan. Remas juga sisa parutan yang ada untuk mengeluarkan santan sepenuhnya. Ini adalah hasil santannya. Kini, buka tutup wadah yang sudah disambung dengan keran, kemudian tuang seluruh santan. Jika sudah, tutup wadah dengan rapat dan diamkan selama 3 jam. Setelah didiamkan selama 3 jam, santan sudah terbagi menjadi 2 bagian. Bagian atas yang berwarna putih adalah krim santan yang akan dipakai, dan bagian bawah adalah airnya. Sambil menunggu, saya memotong nanas dan pepaya. Bagian nanas yang dipakai adalah kulitnya, dan bagian pepaya yang dipakai adalah kulit dan daging buahnya. Potong kulit nanas, kulit pepaya, dan daging buah pepaya kecil-kecil. Kulit nanas mengandung enzim bromelin dan buah pepaya mengandung enzim papain yang berfungsi untuk mempercepat pembentukan VCO dengan cara memecahkan lemak dan protein yang terdapat dalam krim santan. Selanjutnya, letakkan wadah di bawah keran dan buka keran hingga air mengalir. Jika semua air sudah keluar, tutup keran supaya krim santan tidak ikut terbuang. Untuk air bisa dibuang saja. Jika sudah, tambahkan ragi sebanyak 1/4 sendok makan. Ragi berfungsi memfermentasi krim santan untuk menjadi VCO. Aduk sedikit supaya ragi bisa tercampur dengan krim santan. Kemudian masukkan potongan kulit nanas, kulit pepaya, dan daging buah pepaya ke dalam krim santan secara perlahan. Aduk sedikit supaya bahan-bahan tersebut dapat tercampur dengan baik. Jika sudah, tutup rapat wadah dan diamkan selama 24 jam supaya krim santan dapat berfermentasi menjadi VCO dengan cara anaerob atau tanpa oksigen. Ini adalah tampilannya setelah didiamkan selama 24 jam. Terbentuk 3 lapisan. Lapisan paling atas adalah potongan buah beserta sisa krim santan. Lapisan tengah yang berwarna agak kekuningan adalah VCO, dan lapisan paling bawah adalah air sisa. Buka tutup wadah, keluarkan air sisa melalui keran, lalu buang airnya. Kemudian buka keran dan tuang VCO ke dalam plastik. Namun bisa dilihat di plastik ini bahwa masih ada air sisa dan krim santan yang terbawa. Maka dari itu saya akan menyaring cairan ini. Letakkan kain bersih dan saringan di atas wadah. Gunting bagian bawah plastik dan biarkan cairan mengalir di atas saringan. Tunggu beberapa saat. Air dan minyak akan menetes ke wadah, sedangkan sisa krim terhambat di saringan.
Tuang campuran air dan VCO dari wadah ke plastik. Gantung plastik selama 30 menit agar pemisahan minyak dan air benar-benar sempurna. Cairan akan terbagi dua. Lapisan atas adalah VCO dan lapisan bawah adalah air. Kemudian letakkan wadah di bawah plastik dan lubangi bagian bawah plastik. Biarkan air sisa mengalir ke wadah. Jika lapisan air sudah terkuras, hentikan aliran sementara dan ganti wadah air sisa dengan botol VCO. Lepaskan kembali alirannya supaya VCO dapat mengalir ke botol. Inilah VCO yang saya dapatkan dari hasil fermentasi krim santan dengan bantuan ragi, kulit nanas, dan buah pepaya mengkal. Dari 2 buah kelapa yang saya gunakan, saya memperoleh sekitar 200 ml VCO. Kini saya mencoba untuk mengkonsumsi VCO yang sudah dihasilkan. Setelah dicoba, rasanya sedikit tawar. Saya juga mencoba mengusapkan VCO di rambut dan mengoleskannya di kulit, karena VCO dapat berguna untuk melembabkan kulit, menguatkan rambut, dan membuatnya menjadi lebih berkilau. Beberapa skincare juga memanfaatkan VCO sebagai bahan dasar. Sekian percobaan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.